Selamat datang kembali di channel saya, di channel Random ya. Pada video random kali ini, akhirnya saya nemu ya cara untuk live streaming, screen record laptop saya supaya bisa live streaming di YouTube. Nah, dengan spek laptop yang kentang, yang seperti pada video saya sebelumnya, kan bisa kalian lihat tuh. Kalau di video sebelumnya saya record pas live streaming di laptop, saya masih pakai cam ya. Nah, baru-baru ini saya nemu cara gimana caranya supaya ketika live streaming pakai laptop itu langsung screen recorder itu yang direcord layarnya, bukan pakai cam. Nah, gimana caranya? Ini cara yang saya temukan kemarin. Ya, jadi ini caranya untuk kita screen recorder dari layar laptop supaya bisa langsung live streaming ke YouTube ya. Jadi kita nggak perlu pakai cam. Nah, untuk caranya seperti ini dulu. Pertama kita perlu install aplikasi Spacedash ya di HP. Bisa kita cari di Play Store. Nah, Spacedash yang ini. Sebetulnya yang ini Spacedash hijau ini. Ini ada Spacedash ya. Nah, kita buka Spacedash ya di sini. Oke. Kemudian yang kita perlukan selanjutnya adalah kabel data. Kita colokkan ke laptop. Ini kita colokin. Setelah terkoneksi, fitur selanjutnya adalah agar screen record yang kita lakukan tidak menjadi lag. Kita setting ke sini. Kita di sini bisa dilihat ada penempatan USB. Kita klik. Nah, sebenarnya Spacedash sendiri itu aplikasi monitoring, aplikasi second monitor ya untuk desktop, untuk PC. Aplikasi second monitor untuk desktop atau PC yang bisa digunakan sebagai duplikat monitor dari laptop kita, ataupun juga bisa digunakan sebagai second monitor ya. Nah, cara koneksinya ada dua cara. Bisa kita melalui WiFi atau hotspot dari telepon kita, atau juga bisa melalui rating USB seperti ini. Nah, setelah kita aktifkan penempatan USB, nanti kita bisa lihat di laptop akan terkoneksi. Setelah terkoneksi, ini bisa terkoneksi. Kemudian setelah terkoneksi seperti itu, nah setelah terkoneksi seperti itu, kita langsung masuk ke Spacedash di HP. Nah, kita langsung masuk Spacedash-nya. Nah, maka di sini akan ada dua pilihan. Nah, untuk agar Spacedash kita terhubung dengan melalui USB, kita jangan pilih yang bawah, kita pilih alamat IP yang atas ini. Nah, karena kalau kalian pilih yang bawah, ini akan connect dengan WiFi atau hotspot kalian, maka kita pilih yang atas ini. Nah, maka akan otomatis terhubung dengan laptop kita. Nah, tapi sebelum itu kita setting dulu di Spacedash-nya. Kita set dulu di sini. Setting. Untuk resolusinya, agar resolusinya itu menjadi lebar, untuk use custom resolusinya ini kita aktifkan. Nah, karena kita tidak akan melakukan duplication. Kalau kalian mau melakukan duplication silahkan, tapi kita akan gunakan use native Android device resolution ini yang saja kita centang. Kemudian untuk setting lagi kualitas performance-nya, kita bisa setting di sini. Kita bisa custom FPS rate, misalkan kita pakai 60 fps tapi kita pakai 30 fps saja agar tidak terjadi lag. Nah, setelah itu kita konekkan lagi. Nah,
maka dia akan sebentar, disconnect. Ada satu yang belum kita setting tadi ya, tuh rotation. Nah, kita auto rotationnya kita aktifkan, kemudian input device ini tidak sudah setting, kita konekkan lagi. Nah, maka dia akan menjadi lebar seperti ini. Kenapa auto rotationnya ini? Bentar ya, kenapa auto rotationnya nggak aktif? Ini kenapa kok gak mau rotate dia? Connect, oke. Ini tidak mau connect. Kenapa? Coba audionya ini kita pertemuan input. Kita setting inputnya. Kemudian ya, tadi rotasi otomatisnya belum saya hidupkan. Ini rotasi otomatis saya hidupkan, dan di settingan spesiesnya kita hidupkan juga ya, auto rotation. Kemudian kita connect lagi. Nah, maka akan connect seperti ini. Di sini kita audionya ini ya. Di sini kan ada pilihan audio. Kita centang. Kenapa? Karena agar audio yang dari laptop atau PC kita itu bisa masuk ke handphone kita. Nah, setelah itu untuk ininya kita minimize saja. Nah, setelah seperti ini, betul. Nah, setelah seperti ini, kita bisa atur agar HP ini nantinya akan menjadi screen kedua atau bisa menjadi duplikat dari si laptop kita. Di laptop atau PC kita tekan Windows plus P, dia akan ada pilihan seperti ini. Kita bisa PC screen only, duplicate, extend, atau second screen only. Nah, kalau misal kalian cuma ingin menggunakan layar handphone, kita bisa pilih second screen only, maka laptop kita akan mati dan otomatis layar HP kita akan menjadi layar utama. Nah, tapi kalau kalian ingin supaya dia itu cuma tampil di laptop, kalian bisa pilih PC screen only ini, maka display akan mati. Tapi kalau kalian ingin menduplikat agar apa yang ditampilkan di laptop dan di HP itu sama, kalian bisa pilih duplikat ini. Nah, tapi sayangnya untuk fitur duplikat ini sampai sekarang saya tidak tahu kenapa ya, ketika saya pakai fitur duplikat di Space sendiri tidak dapat menampilkan. Nah, maka dari itu kita mungkin hanya menggunakan fitur extend dan second screen only saja. Nah, terserah kalian ingin menggunakan yang mana. Misalkan saya menggunakan yang extend ini. Nah, misalkan kita nanti di laptop ini kita gunakan untuk setup untuk monitoring ya, untuk streamingnya sendiri. Tujuan dari penginstalan Space Desk sendiri ini, karena kenapa kok pakai Space Desk? Karena nanti untuk streaming sendiri kita akan menggunakan aplikasi pihak ketiga dari handphone sendiri, dari handphone. Nah, misalkan seperti kita menggunakan Streamlabs ataupun X Recorder, yang dimana nanti yang kita screen record itu bukan layar laptopnya, tapi layar handphonenya. Nah, misalkan di Streamlabs itu kan ada fitur untuk screen recorder dan juga untuk menambahkan layar kamera. Nah, jadi kan yang disitu yang dikerja sebagai perantara live streamingnya itu handphone, bukan laptopnya. Kenapa kok kita harus menggunakan handphone? Karena jika kita misalkan menggunakan laptop di sini, kita misalkan menggunakan OBS ya. Kita misalkan menggunakan OBS. Nah, di OBS sendiri jika kita misalkan screen record, kemudian kita tambahkan overlay kamera, kita tambahkan overlay lainnya, maka itu akan memberatkan kinerja CPU kita. Sedangkan di laptop kita masih kita tambahi dengan bermain game ataupun kita
membuka browser dan lain halnya, maka itu akan sangat memberatkan kinerja laptop. Sedangkan jika kita misalkan menggunakan handphone untuk sebagai media live streamingnya, ya melalui seperti stream live tadi, maka yang akan bekerja sebagai penyiar live streamingnya itu si handphone sendiri. Nah, jadi di sini laptop itu tidak bekerja secara 2 kali lipat untuk mengerjakan tes yang ada di laptop tersebut dan juga untuk live streaming. Maka di laptop hanya fokus untuk pekerjaan di laptop itu saja, misalkan seperti hanya untuk bermain game, browsing dan lain sebagainya. Dan di HP itu fokusnya untuk kita sebagai media live streaming. Jadi begitu kawan-kawan. Nah, kurang lebihnya untuk tutorial penggunaan Streamlabs bisa kalian temui banyak ya di YouTube. Dan kemudian untuk sepeda sendiri, jangan lupa untuk install drivernya terlebih dahulu di laptop ya. Karena jika tidak install driver Spacedash di laptop, maka tidak akan bisa terhubung seperti ini. Nah, jadi sekian ya untuk video kali ini. Kemudian untuk live streaming berikutnya akan saya jadwalkan besok atau mungkin lusa. Kalian ikuti saja perkembangan berikutnya di Instagram saya ataupun di grup Telegram yang bisa kalian temui linknya di deskripsi video bawah, ataupun juga bisa kalian temui di profil channel YouTube saya. Untuk Instagram saya sendiri, di sana saya sering post meme dan juga untuk info terbaru dari channel YouTube saya. Nah, jangan lupa follow akun Instagram saya, kemudian dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat bagi lainnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.